Dengar nggak tuh tadi? Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Itu juga uang dari rakyat, itu uang rakyat. Ngaku dah lu ya. Guys, alhamdulillah gua dapat endorsan nih ya. Gua kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng. Bakso goreng ada 7 varian rasa. Bawang gua dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya. Basreng punya rasa. Kita ngambil acak ya, guys. Kalau nggak enak, gua bilang nggak enak nih. Kalau enak, gua terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal, halal. Ada Bepomnya juga nih. No, jangan sembarang sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasanya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya. Tahu nggak lu? Bismillahirrahmanirrahim. Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang ngerasa sambal hijau. No, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener guys, gurih nikmat. Udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget. Dia pas ini pedasnya. Langsung ya. Nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya. Kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja, Jeng. Gua mau nikmatin ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tentu santai depan sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya gua baca nih sampai gua komentarin. Obral uang nggak apa-apa ya Pak ya Prabowo. Tuh ada berita di bawah ya, kalau kalian kurang jelas tulisannya gue gedein nih. Hati-hati ada politisi para obral janji dan omdo lidah tak bertulang. Nah, gue bilang tuh obral uang nggak apa-apa ya Pak Prabowo. Kadang ya bacot enak amat ya ngomong ya. Dia bisa ngomong begitu. Kita baca dulu deh nih ya. Kita baca dulu. Prabowo, hati-hati ada politisi obral janji dan omdo lidah tak bertulang. Prabowo menganalogikan kiasan omong doang atau omdo untuk politisi yang sering mengumbar janji. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri silaturahmi dan gala dinner Aliansi Tionghoa Indonesia satu putaran menuju Indonesia Emas di Jakarta 19 Desember 2023. Aliansi Tionghoa mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dalam satu putaran Pilpres 2024. Iya dah Pak. Ya. Lu nggak obral janji ya Pak ya? Nggak ya? Oke Pak. Kalau nggak obral janji Pak. Ya. Obral uang kalau lu Pak ya. Siap. Dan ternyata guys, ya ada video ini diizinkan gua ngakak. Iya, emang lucu Prabowo ini, suka begitu, suka lupa gitu. Mungkin pengaruh usia juga ya. Apa pengaruh usia Pak? Akhirnya lidahnya kepleset nih. Ya, dia ngaku anjir duitnya rakyat yang dibagi-bagiin. Ngaku dia. Dan kita tadi yang disampaikan Gus Miftah. Berarti dia lagi sama Miftah. Ya, lagi sama Miftah dia. Kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja.
Kalau ada yang mau bagi-bagi uang terima saja. Kampanye uang gitu ya Pak. Kampanye itu ya janji Pak, program gitu. Lu pengaruh usia kali Pak ya? Hah? Ini pendukungnya masih ada aja ya. Itu juga uang dari rakyat kok. Hah? Dengar nggak dia ngomong apa? Itu juga uang dari rakyat kok. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Itu uangnya rakyat. Berarti uang rakyat ada di lu ya? Ngaku udah lu. Itu uang rakyat. Dengar nggak tuh tadi? Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Itu juga uang dari rakyat, itu uang rakyat. Ngaku dah lu ya. Ya. Kan ya ini kembali ke rakyatnya deh ya. Kalau dibagi terima aja. Tapi Kalau dibagi terima aja, tapi ikuti hatimu. Pilih yang kau yakin di hatimu akan berbuat terbaik untuk bangsa, rakyat, dan anak-anak. Iyalah lu ngomong begitu di kampanye lu. Udah ya Allah Pak. Ini kan lagi kampanye lu Pak. Jadi lu ngaku duit yang lu bagi-bagi itu dibagi-bagi sama Miftah itu duit rakyat. Kok bisa duit rakyat ada di Miftah Pak? Dan ada lu di situ. Jadi selama ini yang kalian pakai uang rakyat gitu. Ngaku sendiri anjir. Terserah. Saya kira demikian. Saya tidak akan panjang lebar. Diketawain dah lu. Kocak emang Prabowo ya. Ya di sini politik obral janji dan omdo, di sini dia ngomong halo pengaruh usia kayaknya guys. Kita baca komentar netizen dulu yuk guys di postingannya Bang Purwa ini. Let's go to Instagram, ke Twitter yuk. Let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di postingannya Bang Purwa nih ya. Kita baca dulu ya. Menghinakan dirinya dengan nyogok-nyogok rakyat. Astagfirullah, apa mau kalian punya presiden seperti ini, rusak negara? Pengaruh usia kayaknya. Kepleset ngomong nih pengaruh usia. Faktor U. Pilpres tahun 2024 ini banyak melanggar aturan secara terang-terangan paslon 2 ya. Nah itu terang-terangan. Itu bukan duit yoi, itu souvenir yang dibagiin. Tuh, aduh tolol. Masih ada yang nyangkal ini bukan duit. Astaga mau cari panggung nih bos, atau mau mata lu udah katarak. Sarkas dia itu maksudnya, nggak bisa bercanda orang ini. Nah, sarkas kok begitu. Udahlah, jangan pakai sarkas, langsung to the point. Bahkan Kominfo pun nggak bisa batasi kebebasan X. Itulah kehebatan Elon Musk. Dia tidak bisa diintimidasi oleh siapapun, termasuk Presiden Amerika Serikat sekalipun. Beda dengan medsos lain seperti FB, IG, TikTok yang sangat terbatas dalam hal kebebasan berkata dan dikendalikan oleh Kominfo. That's itu. Kalian kalau mau lihat banyak kebebasan berpendapat itu di Twitter, di X Twitter ini. Keren. Mingkem jeng, lup anjing kulup. Tuh. Semoga mata lu buta, jelas-jelas itu duit. Nah, mampus. Pemuja wow buta beneran anjir. Kirain sarkas, ternyata benar-benar bego kakak satu ini. Nah, memang bego. Buka mata lu tolol. Bukan sarkas ini. Kalau di FB ini disebutnya penyepong. Lu penyepong lu. Emang tolol. Syarat jadi buzzernya 02 kudu tolol gitu. Subhanallah. Apakah Bawaslu akan ngomong itu cuma sedekah buat tahun baruan? Ya, tailah. Berarti doi ngaku bahwa yang dibawa emang uang rakyat. Nah, tuh doi ngaku. Nah, ini yang kemarin kita angkat ya. Orang menang tapi sombong itu Jumowo. Orang kalah tapi nerima itu Legowo. Orang kalah ngaku menang itu Prabowo yang ngomong Miftah no. Bukti terang dan jelas, kita tunggu jurus ngelesnya kayak mana. Udahlah pelanggaran terang-terangan kok.
nggak banget milih si emosian. Siap, iya. Kalau rakyat tidak suka Prabowo Gibran jangan pilih kami. Iya, jangan. Maaf ya Pak Prabowo, mana ada akan memberi yang terbaik pada bangsa dan rakyat jika diawali dengan cara-cara seperti itu Pak. Logika bego-begoan aja ya Pak. Pertama, secara akhlak sudah buruk. Kedua, tidak mendidik. Yang ketiga, karena sudah pakai modal di awal maka modal harus balik plus untungnya. Udah gitu uang rakyat yang di dia. Dia ngaku kalau uang yang dibagi itu uang rakyat. Aduh, menjijikan anjir. Sekedar mengingatkan tahun 1998 jangan sampai terulang, di mana para aktivis dibungkam dan dihilangkan. Apa mau terulang lagi? Kalau saya nggak mau, asal jangan Prabowo. Nah itu. KPUD Bawaslu gimana nih? Jangan tebang pilih dong, doang bisanya. Mari kita viralkan ke KPU biar lembaga itu bisa berlaku tegas. Buat kalian yang tersandera, ayo ikutan tumbangkan tirani biar kalian bebas dari sandera mereka. Itulah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Itu ulama-ulama ada di situ tuh. Yang bagi-bagi ngaku ulama. Uangnya terima aja, milihnya amin saja. Enggak lah, jangan terima juga lah. Ada Pilpres 2024 ini sepertinya kesempatan terakhir ikutan jadi segala daya upaya dikerahkan. Iya, umur udah 72, faktor U kayaknya Prabowo nih. Waduh, uang rakyat ngambil dari mana? Bansos atau apa ya? Kok dibagi-baginya pas kampanye? Colek Bawaslu. Iya, anjir. Kan ada tuh dana yang ya nanti kita bongkar juga dananya. Ini kah gerombolan Sontoloyo, Gibran lolos di MK, DPW PBNU Jatim diberhentikan, Jubir Amin ditahan, Bawaslu dan KPU surat suara Taiwan, Miftah bagi-bagi duit. Iya. Aduh pemilu gue, aduh apa sih ini? Ngeri belum apa-apa, udah main praktik KKN, menyogokkan masuk bagian korupsi. Mau jadi apa bangsa ini dipimpin oleh orang macam itu, menghalalkan segala cara demi berkuasa. Na'udzubillah min dzalik. Dari awal udah nggak beres. Kalau jadi nanti bencana besar, na'udzubillah semua na'udzubillah. Ayo berjuang jangan sampai dah jadi dah. Ketika pelanggar HAM dan pelanggar konstitusi jadi satu. Nah ya ini deh. Mereka pikir uang adalah segalanya untuk meraih kesuksesan, kekuasaan. Mereka pikir uang adalah segalanya untuk meraih kekuasaan. Memang bisa jika rakyat tidak sadar selama 5 tahun ke depannya. Mereka morat-marit teriak harga kebutuhan menggila. Ya rakyat ini juga mau. Mereka sudah putus surat malunya, hanya kekuasaan yang dicari dan itu diucapkan sendiri olehnya. Waktu mata Najwa itu ya. Pesulat hitam sawer terus masih. Bawaslu itu singkatannya Baswedan Awaslu, bukan Bowo Awaslu, apalagi Bapak Ganjar Awaslu. Jadi ya mana-mana aja deh, ngapain ditanggapi. Nah tuh, sangat merendahkan dan menghina masyarakat. Iya Prabowo, aduh. Udah ya, gitu aja deh guys ya. Intinya kalau gua garis bawahnya, Prabowo ngaku bahwasanya uang yang dibagikan itu uang rakyat. Pertanyaannya dari mana uang rakyat itu ada di lu? Gitu. Ya ada di Miftah. Dari mana? Dari mana? Wow. Kepleset lu ya. Faktor U lu. Nah, gua pamit ya guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalian tonton lah konten-konten gue sebelum ini pokoknya. Kalian kadang-kadang komentar itu kalian sesuatu yang udah gue bahas. Terus kalian tanya lagi. Nah, tonton. Begitu makanya subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsean lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis. Itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah, mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan di micin aja. Nih, cara pakainya sebetulnya ini dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah, ini begini, seret 5 tetes buat gue. Nih, langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim.
minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis, ini nomornya.